Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Sobat YK TV yang saat ini berada di mana saja, yang tengah melaksanakan kegiatannya dimanapun itu. Alhamdulillah, puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali bisa bertemu dalam suasana yang menyenangkan, suasana yang riang gembira. Dan tentu saja saya mengharapkan seluruh Sobat YK TV yang berada di rumah, di jalan, di kantor, atau dimanapun itu, bagaimanapun selalu diparingi kesehatan dan kelancaran untuk seluruh kegiatannya. Nah, teman-teman Sobat YK TV, kembali lagi pada segmen kita kegiatan Sapa Mas Jo, yang merupakan salah satu program kerja kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Yogyakarta dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Pada program ini, tentunya kami laksanakan untuk mengenalkan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Yogyakarta kepada seluruh Sobat YK TV. Kita sama-sama membahas, kita sama-sama mengulik, lebih memahami lebih dalam ormas-ormas yang ada di Kota Yogyakarta. Baik mulai dari profil ormas tersebut, lalu kegiatan mereka itu apa saja, dengan sasarannya siapa saja, sama-sama juga kita Sobat YK TV berkenalan dengan para pengurusnya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya telah ditemani oleh Ibu Endang Rohjiani selaku Ketua dari Forum Komunikasi Winongo Asri dan juga Bapak Purnomo selaku Koordinator Wilayah Kota dari Forum Komunikasi Winongo Asri. Mereka adalah orang-orang hebat yang diamanahi bertanggung jawab untuk menjadi pengurus dari FKWA itu sendiri. Nah, selanjutnya langsung kita bahas-bahas nih Bu mengenai dari FKWA sendiri. Kira-kira Forum Komunikasi Winongo Asri itu sejarahnya bagaimana sih Bu? Bisa terbentuk sampai saat ini, itu bagaimana cara mengumpulkannya, terus juga mungkin latar belakangnya, pemilihan nama dan sebagainya. Mungkin dari Ibu Endang bisa menjelaskan Bu untuk ke teman-teman Sobat YK TV. Iya. Ya, jadi FKWA itu berdiri tahun 2009. Jadi dimulai dari keprihatinan ya, waktu itu persoalan sungai diabaikan itu. Kalau dulu sungai kan selalu menjadi kehidupan sehari-hari, tetapi kemudian sungai ditinggalkan bersamaan dengan perubahan perilaku masyarakat, mulai mandi di rumah, mulai BAB di rumah, sungai ditinggalkan, sungai cenderung menjadi tempat sampah. Nah, 2009 berbarengan dengan waktu itu Bapeda pemerintah dalam hal ini juga punya keinginan untuk menjadikan sungai sebagai etalase kota. Nah, pada saat itu masih zamannya Pak Heri Yudianto, kemudian mengajak masyarakat yang kemudian kami dikumpulkan di sepanjang Sungai Winongo. Waktu itu ada RT RW, lurah gitu, camat itu diundang lebih dari 100 orang kita kumpul, kemudian dari pemerintah menawarkan dan gayung bersambut dan disepakatilah untuk membentuk satu komunitas bersama, satu ruang rembuk gitu ya, untuk membicarakan sungai, untuk bagaimana sungai itu menjadi lebih bersih. Jadi pada tanggal 16 Agustus 2009 akhirnya kami dikukuhkan di Serangan waktu itu pertama kali, dengan ketua sebelumnya adalah Pak Nur Hadi Raharjo, Dr. Andes Nur Hadi Raharjo. Dan setelah itu kita mulai membentuk kelompok-kelompok. Jadi ini forumnya dulu dibuat, baru kemudian membentuk kelompok-kelompok. Nah, kalau yang di Kota Jogja ini ada 8 titik. Kita pembagiannya berdasarkan jembatan. Jadi ada titik 1 ada namanya Becak Maju, titik 2 Bendolole, titik 3 Tombro, 4 Greskap, kemudian 5 Pakalan, 6 Wiranata, 7 7 Panduwijayan, kemudian yang 8 itu Dukuh Julantoro. Itu karena sepanjang Sungai Winongo untuk yang wilayah kota itu ada 11 kelurahan, 6 kecamatan. Waktu itu ada 57 RW. Nah, setelah itu tahun 2009, dan kemudian pada tahun 2011 terjadi pergantian pengurus. Nah, saya yang kemudian diberi mandat untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nur Hadi. Nah, pada saat itu 2012 kami mulai ngajak teman-teman di Bantul dan Sleman, karena ngurusi sungai itu nggak bisa hanya Penggal Kota saja, karena ini mesti sampah dari hulu kayak gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mengajak teman-teman dari wilayah Sleman sama Bantul, sampai kemudian di 2015 kami bersepakat
untuk kemudian menyatakan diri sebagai sebelumnya sudah ada FKWA kota. Tapi kemudian kita mencoba dari hulu sampai hilir dan ada yang kemudian istilahnya FKWA DIY gitu ya. Nah, ada kemudian koordinator kota sendiri, koordinator Sleman sendiri, Bantul sendiri, meliputi dari Sleman sampai Bantul itu ada 19 kecamatan. Itu secara garis besarnya. Oh, berarti FKWA ini dimulai pertama dari kesadaran teman-teman kota ya, mengetahui bahwa wah sungai ini kan menjadi sumber utama nih kehidupan wilayah teman-teman pemukiman di sekitarnya. Nah, karena dimulai dari kota, kira-kira selama perjalanan untuk meluaskan itu Bu, bagaimana prosesnya gitu, mengajak teman-teman sekitar? Sekarang kan FKWA benar-benar DIY luas gitu Bu. Kalau dari awal perjuangannya gimana Bu, ngajak teman-teman gitu? Jadi karena ini Pak Pur ini masuk setelah sekian perjalanan, setelah periode saya, sebelum belum masuk. Jadi saya ceritakan terlebih dahulu bahwa awal gerakan kita adalah bagaimana mengajak masyarakat. Waktu itu 2009 kita mulai dengan memetakan. Setelah pengukuhan itu kita petakan. Kita membentuk kelompok-kelompok tadi, ada 8 titik yang kemudian kita ajak. Waktu itu kebetulan Bapeda mencoba membangun sayembara. Sayembaranya adalah karena kita orientasinya adalah bagaimana sungai itu bersih. Sehingga mengajak masyarakat untuk tidak melihat masalah tapi melihat potensi. Apa yang bisa kita lakukan di situ. Sehingga waktu itu ada almarhum Bapak Benyamin yang dia adalah seorang arsitek. Kita kemudian mencoba untuk membuat sebuah perencanaan di sungai. Sungai itu bisa dijadikan apa? Ngajak ngimpi lah awalnya. Saya juga ditertawakan waktu itu ketika saya presentasi pertama di PUPR DIY gitu ya waktu itu. Jangan ajak masyarakat bermimpi, ada salah satu peserta yang mengatakan begitu. Tapi justru berawal dari mimpi kita itu bisa mewujudkan sesuatu. Jadi kita mencoba untuk yang awalnya lahan itu adalah tempat tumpukan sampah. Biasa pinggir sungai itu jadikan tempat sampah. Itu kita jadikan ruang terbuka hijau. Nah, itu yang kita lakukan sejak 2009 kita menyusun rencana bikin sket-sket itu karena slogan kita kan Winongo Wisataku 2030 itu terucap di 2010 kita bikin slogan itu. Nah, dari situ kemudian kebetulan Bapeda ada sayembara nih. Siapa yang bisa membuat desain perencanaan kawasan itu kemudian dilombakan lah. Jadi semua titik ini yang ada ketuanya, jadi ada setiap titik itu kan ada ketuanya. Satu titik itu kanan kiri sungai Mbak. Jadi bukan kita, kelurahan A, kelurahan B enggak, tapi kita kanan kiri sungai. Jadi kayak Becak Maju itu kan terdiri dari kelurahan Bener sama kelurahan Gericak. Nah, kalau mereka ini sudah punya desain penataan bantaran, mau dijadikan apa itu bantaran, rata-rata kan untuk ruang terbuka hijau pada awalnya itu. Nah, kemudian ada dana yang waktu itu dilombakan. Jadi tahap pertama itu 2010 itu kita merebutkan dana 900 juta yang dibagi menjadi 3 titik. Yang waktu itu juara pertama di Becak Maju, kemudian di Wiranata, di Serangan itu, terus yang satunya di Griska. Kemudian pada tahun kedua 2011 itu ada 2, itu di Gedong Kiwo sama di Badran di titik 3. Di titik 3 itu merebutkan anggaran 400 juta dibagi 2. Nah, sayangnya di 2012 karena ada kebijakan berbeda, tidak terjadi itu yang harusnya masih kurang 3, itu titik 2, kemudian titik 5 dan titik 7 itu belum. Karena anggaran yang kemudian harusnya tahun 2011 itu turun tidak turun. Jadi akhirnya hilang. Nah, tapi dari situ kemudian masyarakat semakin bersemangat untuk bagaimana menata sungai. Jadi diawali dari situ. Jadi tahun pertama itu kita ruang terbuka hijau, menyelamatkan sepadan untuk ruang terbuka hijau. Berarti mulai dari pernyataan Ibu tadi kan kita teman-teman mengajak bermimpi nih, karena memang Bu benar sekali kita kalau bilang jangan cuma mengajak mimpi, tapi dari FKWA sendiri juga sudah ada usahanya. Kita memang semua dasarnya dari bermimpi terus mau diusahakan. Nah, mungkin untuk Pak Purnomo dari perkembangan FKWA yang ada di Kota Yogyakarta sendiri itu bagaimana Pak, Bapak selaku koordinatornya wilayah kota? 2015 mulai penataan kawasan kumuh. Ya. Ceritalah tentang Greskapmu.
yang sudah mulai ditata. Ya. Jadi Mbak, kalau untuk pembangunan ini ada di beberapa FKWA itu dari Kelurahan Kricak sampai Gedong Kiwo. Ini Kelurahan Jedes sampai Kelurahan Mantri Jeren. Ini yang sudah terbangun ada 4 jembatan. Ya, ada 4 jembatan di Bener, kemudian di Tumpean, Badran, kemudian Ngampilan dan Wirobrajan, Notobrajan, 4. Kemudian sudah ada beberapa jalan inspeksi. Jalan inspeksi. Ini harapannya, impiannya ini nanti baik dari Kricak sampai Gedong Kiwo terhubung. Paling tidak bisa menjadi jalan alternatif, minimal roda 2, kemudian sepeda atau pejalan kaki, sehingga dapat menjadikan interaksi sosial antar kelurahan, antar kecamatan. Demikian, Mbak. Jadi saya menambahkan, jadi setelah tahap pertama ini kan kita sudah sekian tahun ya. Tahap pertama kita adalah bagaimana kemudian sepadan itu jadi ruang terbuka hijau. Selamatkan sepadan untuk ruang terbuka hijau. Kemudian kita juga mendorong pemerintah untuk membeli tanah-tanah yang ada di sepanjang sungai daripada jadi pemukiman. Itu dibeli pemerintah untuk ruang terbuka hijau. Alhamdulillahnya kan sekarang sudah terjadi itu. Nah, pada 2015 yang kita lempar adalah karena isu strategis kota itu kan M3K. Mundur, munggah, madep kali. Itu dalam kerangka penataan pemukiman. Jadi kita menyelamatkan sepadan, masyarakatnya itu mau mundur rumahnya. Jadi kalau awalnya adalah RTH, kan kita nggak bisa langsung gerakan awal langsung ngomong ke pemukiman, nanti dikebuki wong gitu. Nah, tapi ketika kemudian pertama adalah ruang terbuka hijau, baru 5 tahun kemudian, tahun 2015 kami audiensi bersama-sama dengan Code dan Gajah Wong ke Pak Gubernur waktu itu, bahwa ini loh kami itu punya desain bahwa bantaran sungai itu ditata pemukimannya. Jadi kita baru menyentuh pemukimannya. Jadi pemukiman itu yang kemudian kita konsepkan dengan M3K, mundur, munggah, madep kali. Mundurnya berapa? 3 meter. Kenapa 3 meter? Karena itu bisa jadi jalur evakuasi. Di bawahnya bisa jadi ipal, yang dimana ketika air limbah itu tidak langsung masuk ke sungai, tetapi terolah dulu di ipal baru ke sungai, sehingga kualitas air sungai kita terjaga. Selain itu juga kenapa mundur, karena memang untuk sepadan itu 3 meter munggah itu karena memang ada ruang yang hilang. Nah, di teman-teman Gajah Wong kan M2K tidak munggah karena lahannya ada, tapi kalau di Winongo itu lahannya nggak ada. Jadi mau nggak mau ketika ada yang dikepras harus ada gantinya di atas. Madep kali karena sungai sebagai halaman depan. Harapannya ketika sungai sebagai halaman depan, ya mosok arep buang sampah ning ngarep omah dhewe gitu loh. Nah, itu yang kita harapkan supaya sungai betul-betul menjadi bersih. Sungai sebagai halaman raine dhewe iki, mosok arep diorek-orek gitu loh. Nah, itu kan itu yang kemudian harapannya itu kenapa konsepnya adalah M3K. Dan juga sebagai upaya mitigasi bencana supaya ketika terjadi kenaikan air masyarakat langsung Tapi kalau itu jadi belakang rumah, ngerti-ngerti dalam rumah udah ada air kan, nggak tahu gitu. Tapi kalau itu sebagai halaman depan ada kenaikan air, itu masyarakat langsung tanggap gitu. Sehingga upaya mitigasi bencananya juga dapat, upaya bagaimana menjaga lingkungannya juga dapat, dan jalur evakuasi yang dulu kalau kita wong ngisor, wong kali nek ono kecelakaan emergency susah ndak gotong-gotong naik, tapi dengan dibukanya jalur itu paling tidak ambulan bisa masuk gitu kan. Sekarang kita bisa lihat di Jogoyudan itu kan ambulan bisa turun sampai keluar itu kan, sehingga ketika ada hal-hal yang emergency itu bisa segera tertangani, termasuk juga ketika terjadi kebakaran. Damkar kecil bisa masuk itu yang harapannya seperti itu. Nah, ini jadi perbincangan yang menarik nih tadi karena sudah dibahas oleh Bu Endang perihal yang tadi awalnya kita membahas tentang sungai ini. Ternyata kan juga kita harus melihat dari FKWA sendiri ada rancangan untuk mitigasi bencana. Nah, kira-kira dari FKWA itu isu strategis yang sebenarnya sedang dihadapi itu apa gitu, Bu? Mungkin bisa dijabarkan isu strategis dan visi misi yang mau dibawa FKWA sebenarnya itu seperti apa, mungkin menyesuaikan dengan nanti ke depannya program kerjanya sebagaimana gitu. Kalau visinya itu hanya 3 hal ya, mewujudkan sungai itu bersih, sehat, produktif. Kalau sungainya bersih, masyarakatnya sehat. Kalau masyarakatnya sehat, itu bisa bekerja, bisa lebih produktif. Dan bagaimana sungai itu bisa sehat, bisa bersih, bisa sehat,
dan bisa produktif, bisa menjadi tempat wisata, bisa buat mancing. Kan kalau bersih kan jadi lebih produktif itu. Nah, ada 4 hal yang kemudian untuk bisa mencapai itu. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita melakukan upaya konservasi. Konservasi macam-macam ya, mulai dari penanaman termasuk ngolah sampah segala macam. Yang kedua adalah bagaimana kita juga ikut bukan berarti kita sing bangun itu enggak, tapi kita kenapa ada isu strategis M3K karena kita perlu melakukan upaya penataan pemukiman. Yang ketiga adalah bagaimana juga kesejahteraan itu, masyarakat itu bisa sejahtera. Yang keempat adalah bagaimana membangun perilaku masyarakatnya. Intinya itu, kata-katanya rodok dawa Mbak, tapi kurang lebih intinya itu, ada konservasi, ada penataan pemukiman, ada bagaimana meningkatkan penghidupan dan kehidupan, beda 2 hal yang sangat ini ya, penghidupan. Dan yang keempat adalah bagaimana membangun perubahan perilaku. Untuk melakukan itu semua kita ada banyak kegiatan, mulai dari konservasi penanaman pohon, kemudian panen air hujan, kemudian juga IPAL, biopori, itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan yang tidak harus kita yang melakukan, tetapi kita mendorong masyarakat untuk bisa melakukan itu. Kemudian kita juga penataan pemukiman itu dengan program Kotaku. Itu kan bukan kita yang golek duit, itu enggak. Cuman kan apa yang kita lempar akhirnya ditangkap orang yang awalnya enggak ngeh menjadi ngeh. Oh iya ya, memang begitu. Konsep kita itu dipakai itu udah bagus. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian penghidupan dan peningkatan ekonomi. Nah, ini yang sedang kita garap sekarang ini, bagaimana kita bisa membangun kemandirian. Nah, perilaku masyarakat, kita sudah ada sekolah sungai. Kita sering kali ada edukasi ke masyarakat, baik dari mulai ngolah sampah dan sebagainya. Termasuk saat ini kan darurat, Jogja darurat. Bisa dibilang sungai itu siaga 1. Sudah siaga, dan tidak hanya siaga, waspada ya. Apa sih tingkat paling tinggi apa? Siaga, waspada, darurat. Ya kan darurat. Artinya ketika masyarakat ini yang berada di pinggir sungai, saya yakin pasti Hainul yakin buang sampah ke sungai. Itu pasti itu, ketika yang nggak punya sungai buangnya di pinggir jalan. Nah, yang ke sungai ini pasti lari ke sungai, entah nanti pagi-pagi, entah. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Makanya sebetulnya 2 tahun terakhir ini kita Pak Purnomo ini sudah bergerak di bank sampah, sudah cukup lama. Bagaimana kemudian anorganik itu bisa masuk ke bank sampah. Nah, yang belum tergarap apa? Organik. Nah, organik inilah yang sedang kita garap saat ini dengan biokonversi maggot BSF. Itu juga upaya kami, dan kita sudah memulai 2 tahun terakhir ini di Kericak. Harapannya tahun depan kita sudah bisa ke semua titik itu ada upaya untuk sampah ini dikelola dan bisa jadi cuan. Dan kalau jadi cuan bisa jadi kemandirian kelompok-kelompok itu gitu. Yang saat ini kalau bank sampahnya kan sebetulnya juga sudah jalan. Gitu. Jadi menarik nih Pak, untuk Pak Purnomo, kira-kira di wilayah kota tadi yang disampaikan oleh Bu Endang tadi perihal upaya konservasi. Nah, di wilayah kota sendiri itu upaya konservasinya sudah pernah melakukan apa saja nih Pak? Salah satunya mungkin yang Bapak sampaikan tadi, yang forum bank sampah. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak? Sebelum menjawab tentang bank sampah Mbak, kalau dulu dapat kita ketahui bersama, kita lihat bahwa orang BAB itu banyak yang dilakukan di sungai. Tapi karena dari DLH kota dalam hal ini buat IPA komunal, kemudian juga ketersediaan beberapa MCK, ini hampir sudah tidak ada orang yang BAB ke sungai. Satu. Kemudian untuk masalah penebaran ikan, sebelum ke penebaran ikan, untuk budidaya ikan itu karamba itu sudah kita ngajak nih Mbak Endang ya. Jadi teman-teman yang ada yang tadinya buat karamba di sungai kita sadarkan, kemudian jadi dia dibuat kemudian terpal Mbak, untuk kolam-kolam terpal di pinggir sungai, itu tidak di tengah sungai karena menghambat tempat sampah nyampah nyangkut sampah, juga mengganggu aliran sungai. Kemudian untuk hal yang lain ada beberapa penyelamatan mata air, karena
Kalau orang istilah Jogja atau Jawa itu belik Mbak, mata air itu belik. Ada beberapa yang kita selamatkan, maksudnya diselamatkan itu tadi. Dilindungi lah. Ketika ada pembangunan talut itu mata airnya atau beliknya tetap diselamatkan, jadi masih bisa untuk aktivitas, jadi nyuci, untuk mandi. Karena ada sementara orang yang sepakdi saya atau usia sesimbah saya itu kan, kalau mandi tidak di sungai kurang marem Mbak, katanya kurang seger itu. Jadi dalam hal ini ada beberapa mata air yang kita selamatkan. Mbak Endang mungkin nambah yang lain. Jadi konservasi itu iya tadi ada penyelamatan mata air, ada kemudian penebaran ikan lokal, ada kemudian upaya pengolahan sampah, itu kan bagian dari konservasi supaya masyarakat tidak buang sampah ke sungai. Kemudian kita juga ada gerakan untuk identifikasi kualitas air sungai dengan metode biotilik, itu juga kita lakukan. Kemudian penanaman pohon ini yang kita sebetulnya sudah sejak 2014 melakukan penanaman pohon di Kricak, di wilayah kota yang dulunya adalah bekas TPA, yang dulu sangat gersang, itu setiap tahun kita tanam pohon. Harapannya itu bisa menjadi hutan kota, bisa memberikan oksigen, menyumbang oksigen untuk wilayah perkotaan. Jadi di tengah kita kawasan hijau kita semakin sempit, kita berupaya untuk menanam meskipun ya awal-awal itu musuhnya gas metan karena itu bekas sampah. Jadi nanam kebakar terus, tapi ya alhamdulillah sejak yang 2016 itu, jadi 2014-15 itu kebakar semua. 2016 sekarang ada asem, ada mahoni, ada jati, ada gayam, itu sudah mulai tumbuh di sana. Dia upaya kita sudah terus kita lakukan sampai hari ini. Setiap tahun hari ini kita akan menanam pohon mojo. Jadi karena itu kan mojo pahit. Nah ini kemarin kami dapat dari bibitnya dari Solo malahan. Dari Solo. Jadi kita ingin mengembalikan tanaman-tanaman lokal, tanaman-tanaman yang betul-betul ini kan kita mojo pahit. Nah, tanaman mojo itu kan lambang dari kata mojo pahit. Itu kita tanam hari ini. Hari ini berarti mau kita tanam. Kemarin sudah datang bibitnya. Itu biasanya suppliernya tuh apakah ada kerja sama FKWA dengan pihak ketiga atau didanai oleh pemerintah atau bagaimana? Alhamdulillahnya Mbak, FKWA nggak pernah punya funding. Semua bekerja atas nama relawan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada alhamdulillahnya kok ya semuanya itu. Nah, kemitraan yang kami bangun adalah bagaimana misalnya dengan Solo nih, karena kita kemitraan, mereka punya program, kita punya tempat. Nah, itu kita pakai. Biasanya setiap tahun saya minta bibit ke BPDAS. Kalau nggak DLH itu jarang, DLH nggak. Kalau kita minta nggak punya, nggak ada. Ya udah kita selalu setiap tahun mungkin bosen itu teman-teman BPDAS. Kok tempatnya itu saja? Lah kan kita berupaya dari katakanlah tanam 10 hidup 1, tanam 20 hidup 2 kan. Setiap tahun kita upayakan karena kita bekerja dengan gas metan kan. Ya akhirnya humus itu harus diciptakan. Untuk menciptakan humus kita harus tanam pohon. Tapi kalau itu terbakar ya kita jangan putus asa, tanam terus. Nah makanya setiap tahun kalau BPDAS itu bosan kita mintai pohon lah. Tapi kadang-kadang tidak harus dari kita. Kadang mahasiswa, Bu kita mau ada kegiatan, oke minta pohon dong. Dari mahasiswa yang minta pohon, lokasinya di situ. Jadi selama ini kalau selalu ditanya FKWA dananya dari mana, kemitraan yang kita bangun. Jadi misalnya dengan balai besar, BBWS bisa punya dana apa ya, bisa bantu nggak kita koordinasi? Bisa, jadi ada anggaran untuk koordinasi dari mereka. DLH kita memertikali, ada dana nggak ya? DLHK ya, karena DLH kota ini kan sudah ada ulu-ulu, jadi tidak pernah punya program bersih sungai dengan komunitas. Nah kami kalau sudah harus bersih sungai dengan komunitas itu malah dengan DLHK, DLHK DIY. Jadi itu yang kita bangun seperti itu. Jadi ada kemitraan. Kalau dengan kota dulu sih supportnya dari Bapeda. Dulu tahun awal sampai 5 tahun pertama itu support terbesarnya dari Bapeda, malah bukan dari DLH. Ini sekalian mumpung mungkin DLH jadi bisa support gitu ya. Bisa jadi support ya, Bang. Jadi ya.
Jadi pendanaan yang dilakukan oleh teman-teman FKWA itu melalui kemitraan ya Bu. Bisa dari Bapeda, dari LHK juga, dan juga yang tadi menarik nih dari teman-teman mahasiswa juga bisa ikut berpartisipasi. CSR yang terakhir ini kami dapat CSR dari PII yang kemarin juga dihubungkan dari Pemda DIY, dan tahun ini insya Allah kita ini baru akan running. Saya sedang mengajak Pak Pur untuk ketemu. Insya Allah Sari Wisada mulai ada kerjasama dengan kita. Itu semoga. Kegiatan apa Bu kalau bisa tahu? Karena saat ini kita sedang darurat sampah. Okay. Jadi itu yang kita sedang melakukan upaya pengolahan sampah dengan biokonversi maggot. Jadi tentunya ini dalam hal ini Sari Wisada punya kepedulian terhadap Kota Jogja gitu ya, mau untuk tertarik dengan ikut terlibat dalam pengolahan sampah. Tapi ini juga masih rembugan istilahnya, nanti mau seperti apa. Makanya besok Kamis kita baru ngumpulin teman-teman untuk kemudian ini mau seperti apa. Jadi apa yang sudah yang akan kita lakukan dengan kemitraan-kemitraan nanti. Tapi yang sekarang yang di Krica itu kita kemarin ada CSR, ada juga dengan Yakum. Kita kemarin ada dari Yakum untuk mengawali, kemudian dilanjut dengan CSR-nya dari PII. Jadi kita membuka diri, siapa yang mau kasih CSR, monggo gerakan kita jelas aja. Kalau mau ini juga kita sih mengajak hanya pesan saja ya, mumpung ini di podcastnya seperti ini, jangan buang sampah di sungai dong, diolah yuk gitu. Dan kami siap kok. Makanya saya mengajak teman-teman besok Kamis itu yang teman-teman dari kota untuk membuat rencana kerja yang lebih serius dalam olah sampah ini supaya masyarakat tidak buang sampah ke sungai. Memang kadang tidak buang, tapi bakar sampahnya di sungai. Sekarang ini, sekarang gitu polanya. Jadi ditaruh di pinggir sungai, terus sore-sore itu bakar bareng-bareng. Karo gawa telo. Ini jadi ajakan buat teman-teman Sobat YKTV, ajakan dari teman-teman FKWA untuk tidak buang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Dan juga untuk tidak buang, malah sekarang cari alibi lain, malah bakar-bakar sampah di sungai ya. Sama aja teman-teman Sobat YKTV. Jadi emang supaya semangat dari teman-teman FKWA-nya juga tersampaikan ke seluruh teman-teman Sobat YKTV yang saat ini sedang menyaksikan gitu Bu. Nah, tadi juga menarik Bu, yang sebelumnya saya dengar tentang budidaya maggot itu Bu, karena saya orang awam, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, budidaya maggot seperti apa yang mau dilakukan oleh teman-teman FKWA? Jadi yang sudah kita lakukan itu adalah mengolah sampah organik. Insya Allah sih tahun ini, akhir tahun ini kita nanti akan ada kerjasama juga dengan Kelurahan Krica untuk komposnya. Jadi organik sampah olahan dapur. Nah ini sebetulnya kalau kita bicara sampah, bank sampah di Kota Jogja itu kan ada berapa? 600 berapa? 657 bank sampah, hampir di setiap RW yang ada di Kota Yogyakarta itu ada. Bank sampah itu kan nampung semua bank sampah. Kemarin ada gerakan Mbah Dirja juga ya sebetulnya. Nah, kalau sekarang dengan kondisi darurat ini, TPA Piungan tutup dan hanya kapasitas paling 100 ton per hari. Kota Jogja menghasilkan lebih dari 300 ton per hari dan hampir dibilang 60%, 58% itu kan organik. Nah, dari 58% organik itu adalah organik sampah olahan dapur. Nah, sampah olahan dapur inilah yang bikin bau sebetulnya. Kalau dia berhenti di situ 2 hari saja, pasti mengundang lalat hijau. Pasti menebarkan bau busuk yang menyengat. Nah, itu menjadi sumber penyakit. Nah, kami olah itu. Justru kami mengolah barang yang mambu-mambu tadi. Jadi supaya tidak berakibat polusi udara dan juga penyakit karena ada lalat hijau pasti di situ. Itu yang kami olah, sampah olahan dapur. Itu yang kita biokonversi dengan maggot. Kenapa maggot? Karena maggot ini kalau dengan sampah olahan dapur kecepatan mengurainya itu cepat. 10.000 maggot itu piro ya sekitar setengah kilo, 1/4 kilo gitu, itu sudah bisa menghabiskan 2 kilo sampah organik olahan dapur dalam waktu 24 jam. Hasilnya maggot itu punya protein 51%. Jadi nek binaragawan itu makan telur untuk meningkatkan makan saja tidak ini ya, cuman maksudnya karena kandungan protein yang tinggi itulah sebetulnya sangat cocok untuk pakan ternak, pakan ikan itu, dan karena nilai jual ada nilai jual yang cukup menarik karena ada protein. Jadi sampah kita olah
jadi bahan pakan dengan protein yang tinggi 51%, lemaknya itu bisa sampai 20%, dan biasanya maggot ataupun yang kemudian dipres jadi tepung dan jadi minyak itu biasanya dijadikan untuk alat kosmetik, untuk produk-produk kosmetik. Jadi yang jenengan glowing itu dari maggot. jadi bisa jangan jijik juga, maksudnya itu sebetulnya berbeda dengan set. Kalau set itu nanti uget-uget apa warnanya putih ya, belatung putih panjang, dia geraknya cepat. Kalau ini dia kuning, dia agak berbuku-buku pipih gitu, dan karena itu dari sampah kemudian dibiokonversi ke maggot, hasilnya adalah maggot dan kasgot. Kasgot itu kotorannya si maggot, itu pupuk organik yang cukup bagus, sudah digunakan oleh pertanian. Dan jadi kalau bicara sirkuler ekonomi, dari sampah kita olah, kita jadikan bahan pakan untuk ternak, bukan bahan kita. Kalau di luar negeri itu sudah jadi bahan foodnya mereka. Di Inggris, di Jerman itu sudah. Yang sudah ekspor itu teman-teman di Riau dan Bandung. Nah, ini yang menarik, kenapa sekarang ini gerakan magoter itu cukup ini ya. Jadi dari sampah kita olah dengan biokonversi maggot, kita jadikan pakan ternak kita makan, muter lagi kan, dan kasgotnya itu juga bisa untuk pertanian, jadi sayuran kita makan, balik lagi diolah, pakai meneh ning maggot, muter. Jadi sirkuler ekonominya dapat karena ada nilai jual di situ yang cukup tinggi, dan kalau kita bicara ketahanan pangan di situ. Jadi ini yang menarik. Begitu teman Sobat YK TV, jadi ternyata FKWA ini nggak hanya berfokus pada sampah, tapi bisa dikembangkan untuk sirkular ekonomi ya Bu. Jadi sampah bisa diolah kembali untuk kembali ke kita sendiri nih. Nah ini yang sepertinya kita ingin mengajak teman-teman semua untuk bangun secara organisasi ya. Organisasi tanpa duit juga tidak jalan. Tapi bagaimana kemudian organisasi bisa hidup. Nah, dari sampah inilah kita akan coba olah untuk bisa menghidupi organisasi. Karena tadi FKWA tidak punya funding. Nah, kalau untuk menjalankan organisasi tersebut kan kita nggak jauh-jauh membahas dari SDM ya Bu. Nah, kalau dari FKWA sendiri, organisasinya itu bagaimana Bu untuk menerima anggota baru, syaratnya seperti apa dan open recruitment-nya seperti apa Bu? Nah, ini yang kemarin kita sedang, besok Kamis kemarin sebenarnya periodenya selesai. 2021 itu kemarin selesai, kita sudah ada pertemuan di Cimol itu ya, itu sudah kita ada pergantian sebetulnya. Cuman yang diganti belum ada sehingga saya melanjutkan. Saya masih melanjutkan. Tapi kita sudah membuka diri untuk ke anak-anak muda, hanya memang nggak tahu nih ya, kok ya urung ono sing tertarik. Tapi coba karena besok kita baru mau ketemu, memang kita memang berencana untuk ya siapapun sebetulnya kita membuka diri untuk menjadi anggota. Kayaknya kita perlu bikin kartu anggota ya Pak ya. Biar nanti dilirik si partai gitu loh. Wah, anggotanya 1000 iki. Lumayan. Ya lumayan kan. Biar dilirik partai gitu. Tapi ya sejauh ini sih anggota kita kalau kota basisnya RT RW. Dari dulu ya. Cuman sekarang ini karena kalau yang RW lama itu masih terus semangatnya FKWA. Sing baru ini kok itu belum, karena kita juga belum ada lagi pertemuan dengan mereka. Titik 1 itu harusnya sudah ada pergantian karena Pak Rwandi sudah meninggal ya. Terus Pak Taman titik 8 itu juga sudah meninggal, jadi memang harus sudah ada pergantian. Cuman support sistemnya yang belum ke kita. Nggak tahu nih sekarang kita kalau ke kota ke siapa ya. Kalau dulu kan Bapeda ya selalu support. Nah ini yang harus pertemuan butuh support iki. Semoga didengar. Semoga didengar teman-teman. Ya. Coba didengar, barangkali DLH akan mengampung kita. Istilahnya kita kehilangan bapak. Tapi ya terlepas dari itu kita berupaya secara mandiri. Semoga dengan nanti olah sampah organik ini kita bisa mandiri secara organisasi. Ya Mbak, tambahan sedikit. Sebenarnya maggot itu kalau di luar negeri sudah dijadikan bahan kosmetik. Ya. Tapi di Klaten itu sudah ada loh Mbak, payek maggot. Ada payek maggot. Kemudian di Surabaya sudah ada soto maggot. Coba googling Mbak. Sudah ada soto maggot? Ada. Oh, itu kalau jenengan pernah ngerasa kelaron? Belum pernah juga. Belum ya. Atau kalau apa itu saya nenggone Wonosari? Walang. Pernah nggak?
Ya, itu lebih gurih. Lebih gurih malah. Ya hampir sama udang. Sama kayak udang. Kayak ebi itu loh. Proteinnya tinggi. Ya, makanya Ibu sama Bapak berarti sudah pernah mencoba. Saya pernah makan. Kalau nggak pernah makan saya nggak akan bilang bahwa. Nggak bisa cerita. Kalau mau mencicipi boleh ke kami ke Kandang Magot Jogja. Itu tempatnya ada di Kricak Jatimulyo, Jalan Jambon, depan SKE, masuk saja langsung ke kiri. Kami juga sebetulnya membuka diri untuk teman-teman yang mau mengembangkan. Yang di kota Jogja ini sudah kemarin Giwangan itu sudah bikin, kita dampingi. Kemudian ada di Gedong Kiwo sudah ada, kemudian di Pakuncen sudah ada. Nah ini yang kami harapkan semakin banyak orang yang mau mengolah sampah organiknya dengan biokonversi maggot. Karena keuntungan yang didapat itu lebih banyak daripada nyampah. Yuk sampai diolah. Ini Sobat YK TV, tadi karena dibahas maggot, jadi saya juga penasaran rasanya nih. Kalau teman-teman mau, tadi juga telah disampaikan. Silahkan datang ke Kandang Magot Jogja, di googling ada. Kandang Magot Jogja, teman-teman Sobat YK TV yang mungkin penasaran apa sih sebenarnya rasa maggot. Nanti mungkin kapan-kapan saya yang datang, pertama kali nyoba ya. Nah, tadi juga menarik, tadi sempat saya baca-baca mengenai profil dari FKWA. Salah satunya kan juga program kerjanya yang mengenai pendidikan dan pelatihan itu, Bu. Yang ada Sekolah Sungai Winongo. Nah, kira-kira Sekolah Sungai Winongo itu konsepnya seperti apa? Apakah ada kurikulumnya sendiri atau bagaimana, Bu, kira-kira dalam menjalankannya? Program Sekolah Sungai ini adalah program untuk mengenalkan masyarakat tentang sumber daya air. Bagaimana kemudian kita di dalam materinya itu sebenarnya banyak yang kita lakukan di Sekolah Sungai itu. Mulai dari mengenalkan biotilik, memantau kualitas air sungai dengan biota yang ada. Kemudian juga mengenalkan kenapa ada konsep M3K, kenapa kita perlu menyelamatkan sepadan itu. Jadi materi-materi itu yang kita sampaikan, termasuk olah sampahnya. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar melarang orang buang sampah, tapi tidak memberi solusi. Nah, kami kasih solusi. Jangan buang sampahmu ke sungai, jadikan sampahmu, olah sampahmu jadi duit, kan gitu. Nah, ini kan pejuang sampah. Nah, itu yang kita lakukan di Sekolah Sungai itu. Jadi, dan kami membuka diri Sekolah Sungai itu mulai dari anak-anak TK. Itu biasanya kita ajak, ya kita tetap safety itu nomor 1. Jadi tidak kemudian kasus yang di atas dulu itu terulang lagi gitu kan. Kita safety itu nomor 1. Jadi kalau anak-anak TK ya kita tidak langsung ke sungainya, tapi biasanya kita pakai aliran irigasi untuk mengenalkan mereka tentang biota sungai. Kemudian ada anak SD, SMP, SMA, kemudian juga ada anak mahasiswa. Anak mahasiswa ini tergantung. Kemarin yang anak-anak arsitek Atmajaya itu belajar tentang penataan pemukiman. Jadi karena background teman-teman tim itu banyak, ada backgroundnya yang dari sumber daya air, ada backgroundnya yang dari arsitek, ada yang backgroundnya dari pendidikan. Kalau kita backgroundnya apa, Pak? Backgroundnya masyarakat ya, masyarakat. Tetapi karena ada beberapa tim di belakang kami yang cukup bisa mensupport, jadinya kami juga merasa bisa istilahnya yuk kita tandangi gitu, bisa kok gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak, jangan dibilang tidak bisa, ayo dilakoni dulu gitu. Jadi monggo, bahkan besok pagi itu kita ada kunjungan dari Kulon Progo. Jadi kita sudah menerima kunjungan tapi berbayar ya. Karena kami juga butuh ini. Jadi survive supaya kita juga secara organisasi, bagaimana kita secara organisasi bisa mandiri kalau semua orang ya saya kan cuman saudara teman-teman, ya nggak bisa dong, tolong dong sama-sama gitu loh, take and give. Kami beri ilmu, Anda memberi kami sesuatu ya gitu. Tadi juga disampaikan Kamu tadi udah 14 tahun FKWA itu bersinergi bersama teman-teman masyarakat. Nah, kira-kira mungkin di wilayah kota sendiri khususnya kan karena kita berada di Kota Jogja. Selama 14 tahun itu pencapaian apa saja sih yang telah dilakukan oleh teman-teman FKWA, dan juga mungkin pengadvokasian seperti apa yang telah dilakukan oleh teman-teman FKWA terkhususnya di Kota Yogyakarta itu sendiri? Mungkin Pak Purnomo bisa membantu menjelaskan. Iya. Pencapaiannya dari teman-teman Forum Komunikasi Winongo Asri. M3K tercapai itu. Jadi saya cenderung kalau bicaranya lebih ke fisik ya. Sudah ada beberapa RTH, dengan beberapa jembatan, kemudian ada jalan beberapa ratus meter jalan inspeksi,
kemudian pembangunan talut. Itu sih yang Jadi karena kalau kita kan nggak ada duit ya, tapi yang namanya advokasi itu adalah menyuarakan sesuatu ketika itu ditangkap dan dilakukan, itu berarti kita berhasil. Satu, kita awal adalah bagaimana Sepadan jadi ruang terbuka hijau. Itu sudah terlaksana. Hampir di semua kelurahan yang ada di sepanjang sungai minimal ada satu. Itu sudah. Jadi kalau target kita kan 8. Waktu tahun 2010 hanya 3 dari Bapeda, kemudian 2011 hanya 2, 2012 harusnya terpenuhi yang 3, itu tidak terpenuhi. Pada saat tidak terpenuhi, kebetulan pas saya yang jadi ketua setelah Pak Nur. Nah, pada saat itulah saya melobi DLHK, DLHDIY waktu itu, untuk bagaimana memenuhi yang 3 itu. Tentu kami sudah membuat rancangan, proposal, sampai RAB untuk kami sodorkan. Dan alhamdulillah 3 tahun terakhirnya itu, tiga titik yang belum itu dipenuhi oleh DLHK-DIY. Jadi alhamdulillah, sehingga bisa dibilang 8 titik itu sudah ada RTHP-nya, bukan RTHP, RTH, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Nah, itu 5 tahun pertama. 5 tahun berikutnya 2015 sampai 2020 kemarin kita kan ngelempar konsep M3K dan itu disambut baik. Tahun pertama 2015 anggaran 24 miliar masuk ke Winongo untuk 10 kelurahan. Itu artinya apa? Teriakan kita didengar. Konsep kita didengar, dan pada saat itu kita bisa paparan hulu sampai hilir. Kalau Jode dan Gajah Wong mungkin punya paparan, jadi kami punya paparan nih, kita punya konsep nih, rencananya ini jadi kayak musrembang, karena kami selalu membuat musrembang sungai. Pada saat itu juga difasilitasi Bapeda Kota. Pada 2015 itu kami bisa sodorkan itu, dan akhirnya 24 miliar masuk ke Sungai Winongo. Bukan kami pelaksana, bukan duitnya bukan ke kami, tapi langsung ke masyarakat. Kemudian terakhir ini yang 5 tahun terakhir itu kan kotaku akhirnya selesai ya, 2019 kemarin. Nah, tahun terakhir ini kami fokus pada kemandirian. Kita sudah mulai harus mandiri, makanya kita mencoba untuk membuat ngolah sampah itu bagian dari unit usaha. Jadi bagaimana kita bangun kemandirian, tapi kita juga advokasi sepadan untuk hutan kota, untuk wilayah kota yang ada di Kricak. Maka teriakan-teriakan kami ya, mungkin Bapeda, Petaru itu bosen dengan kita karena kita selalu teriak seperti itu. Dan ya alhamdulillahnya tahun ini sudah mulai didengar. Kami juga ada kolaborasi dengan Kelurahan Kricak untuk nanti membuat rumah kompos juga di sana. Jadi kita ada lahan Sultan Ground, tapi itu memang bermasalah. Tapi kami hanya berpikir bahwa tanah itu bekas TPA kota, yang mestinya itu sebelum dilakukan itu untuk apa kan harus ada kajian dan lain sebagainya. Itu mbok di hutan saja gitu. Jadi itu sebenarnya target kami. Cuman ya perjalanan advokasi kan panjang ya. Sejak 2019 kami mulai menempati itu, kemudian mulai ngolah sampah, mulai memanfaatkan lahan, memanfaatkan saja. Kami tidak kemudian, kudu FKWA, enggak, kita tidak ingin memiliki karena buat apa, toh masing-masing kita sudah punya rumah. Tapi yang sekarang ini kemudian tempat itu kita gunakan untuk olah sampah organik. Harapannya tahun ini sudah ada rumah kompos, kemudian kita juga akan menciptakan pertanian. Kita juga akan menciptakan kebun buah, tabulapot gitu, dan ruang terbuka hijau di sana, sehingga itu menjadi area edukasi untuk kemandirian. Orang datang bayar dong, gitu. Supaya gini, supaya si FKW aneh hidup selama kita ngaimu songo ya, sosial terus itu, tapi sudah mulai seperti itu. Ini yang sedang kami garap saat ini. Nah, tadi begitu teman-teman Sobat TV, tadi penjelasan dari Ibu, pencapaian yang telah dilaksanakan oleh teman-teman FKWA, terkhususnya di wilayah Kota Yogyakarta sendiri. Ini perbincangan yang sangat asik nih, mungkin juga sebagai pesan dan kesan untuk pesan untuk teman-teman untuk tidak buang sampah sembarangan. Mungkin dari Pak Purnomo dan Bu Endang ingin memberikan closing statement nih kepada teman-teman Sobat YKTV, sarannya seperti apa ke depannya, harapan? Satu kata. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Ya, jangan buang sampah ke sungai, olah sampahmu, jadi berkah buat kita semua.
tadi itu penyampaian dari closing statement dari Bu Endang dan Pak Purnomo mengenai sampah itu ya. Benar sekali Pak, sampah itu tanggung jawab kita sendiri, jangan sampai justru kita melemparkan itu kembali ke alam. Nanti alam marah, kita yang repot kan ya gitu. Semoga tadi penyampaian dan diskusi kita sore pada hari ini bisa menjadi semangat juga untuk teman-teman Sobat YK TV untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Silakan Bu, mari. Jadi mari kita muliakan air, karena kita tidak ingin meninggalkan mata air dengan anak cucu kita. Kita ingin meninggalkan mata air yang bersih. Jaga dan lestarikan sungai. Jadi jangan buang sampah ke sungai. Gitu. Semoga pesan-pesan ini tersampaikan juga kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta, terkhususnya dan seluruhnya di DIY supaya lebih peduli, apalagi karena kita sedang menghadapi isu sampah ya. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Endang dan Pak Purnomo, mohon maaf sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Sapa Masjo. Sobat YK TV, kita bertemu lagi di kegiatan Sapa Masjo selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.